Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Syafriadi dari berazam.com, mengupas dan mengulas pemilihan wali kota Pekanbaru serentak tahun 2024. Nah, ini ada berita yang menarik ya terkait dengan elektabilitas bakal calon wali kota Pekanbaru. Nah, dalam salah satu media online, cakaplah.com, yang tayang pada hari Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, pukul 10:41 waktu Indonesia bagian Barat, dimuat sebuah judul, 3 nama kandidat bersaing pada survei Pilwako Pekanbaru. Nah, kita coba baca ya. Pekanbaru cakaplah. Hasil survei lembaga Rio Research Center tentang pilihan masyarakat kota Pekanbaru terhadap calon wali kota yang telah melakukan sosialisasi di kota Pekanbaru menunjukkan 3 nama kandidat yang bersaing. Survei ini melibatkan 1.000 responden yang mewakili seluruh kecamatan di kota Pekanbaru dengan margin error lebih kurang 3%. Survei dilaksanakan pada periode 1 sampai 10 Mei tahun 2024. Jadi 10 hari lah mereka survei. Ketua R2C Adlin MSI yang juga dosen ilmu pemerintahan FISIP Unri kepada cakaplah.com memaparkan bahwa temuan hasil survei menunjukkan 3 nama yang bersaing di puncak hasil survei elektabilitas. Ketiganya yaitu Muflihun 23,55%, Dr. Ihsan 18,74%, dan Agung Nugroho 17,23%. Selisih antara Dr. Ihsan dan Agung sangat ketat, hanya 1,51% di bawah margin error, kata Adlin kepada cakaplah.com Jumat 30 Mei tahun 2024. Di sini tertulis 32 Mei ya. Nih, gunakan hak koreksi cakaplah untuk meralat tanggal hari Jumat ini. Walaupun memiliki elektabilitas tertinggi sebagai incumbent dalam hal ini selama 2 tahun menjabat PJ Wali Kota, elektabilitas Muflihun masih belum aman jika ia memutuskan maju sebagai calon wali kota Pekanbaru. Muflihun sangat rentan dikalahkan oleh Dr. Ihsan maupun Agung Nugroho. Elektabilitas Muflihun yang belum tinggi menunjukkan bahwa selama 2 tahun kepemimpinannya sebagai wali kota, kinerjanya belum sesuai dengan harapan warga Pekanbaru. Demikian pula elektabilitas Dr. Ihsan dan Agung Nugroho belum aman untuk meraih kursi Pekanbaru 1. Mereka masih memerlukan kerja politik lebih lanjut. Ketiga nama ini perlu pandai dalam memilih pasangan yang dapat mendongkrak elektabilitas sehingga mampu memenangkan Pilwako Pekanbaru pada 27 November yang akan datang, katanya. Di sisi lain dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan Agung Nugroho dan Dr. Ihsan melalui berbagai media cukup efektif. Dibuktikan dengan meningkatnya pilihan masyarakat Pekanbaru terhadap 2 nama ini. Selain ketiga nama tersebut, di papan tengah ada nama Parisman Ikhwan dalam kurung 12,12% dan Mardianto Manan 9,22%, sementara beberapa kandidat lain masih berada di bawah 8%. Nah, inilah beritanya. Parisman Ikhwan ini adalah anggota DPRD Provinsi Riau sama dengan Mardianto Manan. Bedanya, Parisman berasal dari Partai Golkar, sementara Mardianto Manan berasal dari Partai Amanat Nasional. Nah, apa hal yang menarik dari pemberitaan ini? Yang menarik itu menurut saya adalah mulai munculnya lembaga-lembaga survei lokal untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, baik di tingkat wali kota, bupati maupun provinsi Riau. Ini menguntungkan masyarakat.
Karena lembaga-lembaga survei itu tentu akan menyajikan informasi terbaru yang menyangkut dua hal. Pertama, popularitas, dan yang kedua, elektabilitas. Popularitas itu tingkat keterkenalan seorang tokoh di tengah masyarakat. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihannya di masyarakat. Ada satu lagi, kalau menurut istilah teman saya, Yanto Budiman, di samping popularitas, elektabilitas juga isitas katanya. Isitas itu tak tahu saya apa maksudnya. Yanto, Rudal Yanto. Nah, tapi popularitas ketiga tokoh ini dan juga elektabilitasnya, baik Agung Nugroho, Muflihun maupun Ihsan, memang sedang berada di puncak tiga besar. Bahkan Agung dan Ihsan itu bisa-bisa menyalip Muflihun. Nah, sampai saat ini belum terlihat pergerakan Muflihun, baik dalam bentuk pernyataan ataupun baliho, akan maju sebagai calon wali kota. Memang dia baru saja mengakhiri masa tugasnya sebagai penjabat wali kota selama 2 tahun. Tapi yang patut diperhitungkan adalah sekarang ini masa terbaik bagi bakal calon untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Salah satu caranya melalui media, baik media online maupun media sosial. Agung Nugroho dan Dr. Ihsan itu dua dari banyak figur bakal calon yang pintar berkreasi di media sosial. Flyer-flyer dari kedua tokoh ini tampil secara bervariasi, bahkan menggunakan artificial intelligence juga. Agung Nugroho misalnya, saya melihat beberapa flyer dengan berbagai corak. Ada corak dia sedang naik motor gede, sedang membalap. Ada corak dia menampilkan 5 program sikat. Agung sikat 5. 1, sikat banjir. Yang kedua, sikat macet. Yang ketiga, sikat parkir yang meresahkan. Yang keempat, sikat sampah. Dan lain-lain. Urutannya tidak sesuai dengan flyer Agung. Tapi saya lihat itu 5 program sikat Agung sangat menyentuh sekali kebutuhan masyarakat di Kota Pekanbaru. Dan kalau ini menyebar secara luas, Agung bukan tidak mungkin dapat leading, mengalahkan, menyalip popularitas Muflihun dan Ihsan. Ihsan juga tampil dengan varian-varian foto yang bervariasi, dengan tagline yang berbeda. Dia juga rajin mengundang warga. Kemarin ada undangan Dr. Ihsan ngopi bareng di Purwodadi. Silakan siapa yang datang, boleh saja. Nah, jadi Agung dan Ihsan ini memang sekarang sedang berlomba untuk menarik sasaran pemilih pemula di Pekanbaru ini. Nah, sementara Muflihun yang masih diam-diam, bisa-bisa nanti akan kehabisan waktu begitu penetapan calon wali kota oleh Komisi Pemilihan Umum di bulan September nanti. Artinya pada bulan September sampai bulan November hanya tersisa waktu 2 bulan saja untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Nah, jadi memang sudah tepat apa yang dilakukan oleh Agung dan Ihsan menggencarkan sosialisasi sejak di bulan Mei. Mei ke November, rentang waktunya cukup jauh dan sangat efektif menggait empati masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, tadi saya sempat berkelakar bahwa kunci sukses seorang calon untuk bertarung
memenangkan pemilihan wali kota itu ditentukan oleh paling tidak 3 hal. Yang pertama, popularitas. Yang kedua adalah elektabilitas. Dan yang ketiga, isi tas. Isi tas ini memang selama ini menjadi faktor yang sering menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kenapa? Karena biaya mengikuti pemilihan kepala daerah itu mahal. Baik di tingkat kabupaten, kota, apakah lagi di tingkat provinsi. Berapa sebenarnya isi tas yang harus dipersiapkan oleh seorang calon wali kota agar ia memiliki napas yang panjang untuk bertarung? Ini ada sebuah berita dan opini yang cukup menarik, yang bisa memberikan gambaran kepada sahabat berazam kos politik yang harus disiapkan oleh seorang calon. Berita ini ditayang oleh Tribun Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 pukul 22:49 waktu Indonesia bagian Barat. Beritanya agak panjang ya, saya coba bacakan, tapi agak bersabar mendengarnya. Judulnya, harga tiket Cawako 50 miliar dan Cawawako 20 miliar untuk maju pada Pilwako Pekanbaru. Tribun Pekanbaru.com. Pekanbaru. Prediksi harga tiket calon wali kota atau Cawako 50 miliar rupiah dan calon wakil wali kota atau Cawawako 20 miliar untuk maju pada Pilwako Pekanbaru. Kondisi ini membuat sederet tokoh bekan di Pekanbaru yang menyatakan kesiapan dirinya maju ke Pilwako Pekanbaru harus menakar diri. Melihat dari jumlah harta kekayaan para tokoh yang dilaporkan ke KPK dan melihat perjalanan karirnya, beberapa di antara tokoh tersebut dipastikan tidak siap secara finansial. Kesiapan finansial sebagai modal politik menjadi syarat wajib yang tidak tertulis untuk mendapatkan tiket maju pada Pilwako Pekanbaru tahun 2024. Memang pondasi ada pada parpol untuk mengusung calon. Awalnya berdasarkan hasil survei, karena survei ini menjadi ukuran bagi partai politik untuk melihat tingkat popularitas dan elektabilitas calon. Hasil survei inilah yang kini sedang ditunggu-tunggu para calon yang sudah menyebar gambar dirinya di baliho atau spanduk di muka bumi kota bertuah ini. Apakah dipinang parpol atau malah tidak masuk radar sama sekali? Pastinya sejalan dengan tahapan Pilwako Pekanbaru yang berjalan, puluhan tokoh yang menyatakan ingin maju di Pilwako Pekanbaru itu akan sendirinya terseleksi secara alami. Bagi yang minim modal materi, apalagi tidak kader partai, maka sudah dipastikan parkir atau mundur secara teratur. Dari wawancara Tribun Pekanbaru.com di berbagai partai politik, nantinya paling banyak hanya 6 tokoh saja yang lolos dan dipinang partai atau 3 paslon. Pastinya yang menjadi prioritas kader partai atau politisi. Untuk posisi Cawako itu pun harus punya modal di atas 50 miliar. Selebihnya, jika pun ada di luar itu, seperti dari kalangan ASN ataupun dari profesional, paling mentok Cawawako dengan konsekuensi punya modal di atas 20 miliar. Berangkas ini tujuannya untuk meyakinkan DPP partai yang dituju. Ya, Pesta Demokrasi Pilwako Pekanbaru 2024 memang banyak diprediksi paling banyak 3 paslon yang maju bertarung. Hal ini berdasarkan sosok yang muncul saat ini. Sebagian kurang mumpuni dan terhalang oleh sistem pemilu yang ada. Kota Pekanbaru memang minim sosok yang benar-benar paripurna untuk Cawako. Baik dari segi kualitas apalagi rupiah yang cukup untuk perang. Soal popularitas dan elektabilitas itu sebenarnya bisa diciptakan jika amunisi lengkap. Namun sebaliknya, jika hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas tanpa finansial memadai, maka dipastikan partai politik tidak mau bunuh diri mengusungnya. Meskipun itu kader sendiri, jika syarat dan rukunnya tak dipenuhi, maka siap-siap diparkir dengan berbagai alasan syahdu. Kos politik untuk pilkada tidaklah sedikit. Meski tak dipungkiri ada bantuan tangan-tangan oligarki. Namun modal dari sang calon mestinya tersedia. Kondisi ini juga yang membuat calon yang jelas mumpuni, berwawasan bahkan yang sudah senior di partainya
akhirnya harus terpelanting dan jatuh ketika berbicara masalah kos politik yang sangat tinggi. Makanya tidak heran demokrasi tercerai dengan politik uang, kekuasaan oligarki. Mereka memiliki uang atau modal besar dibandingkan kualitas atau sumber daya manusia. Tapi begitulah kondisi real hari ini politik di Indonesia, apalagi di daerah seperti Kota Pekanbaru. Bahkan hingga akhir Mei ini baru satu calon yang siap dari segala sektor untuk maju sebagai Cawako Pekanbaru. Adalah Agung Nugroho, Ketua DPD Partai Demokrat Riau yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Bahkan dengan kesiapannya sudah siap mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD Riau periode 2004-2029. Soal finansial untuk perang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan soal ini tidak dipungkiri banyak pihak, termasuk parpol tetangganya. Kini dia hanya menunggu paslonnya sebagai calon wawako yang kemungkinan besar dari Partai Gerindra. Untuk Partai Demokrat sudah bulat mengusung Pak Agung sebagai cawako. Sejauh ini kita juga sudah berkoalisi dengan Gerindra sebagai rumah besarnya. Demokrat 8 kursi dan Gerindra 7 kursi sudah punya modal 15 kursi. Kata Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru T. Azwendi Pajri SEMM. Gerindra sendiri kini masih menunggu hasil survei untuk sosok kader yang diusungnya. Sejauh ini ada beberapa nama yang masuk bursa survei. Satu diantaranya Ginda Purnama STMT yang merupakan kader Gerindra. Kami melakukan survei internal. Dari kader ada Ginda Purnama, sementara non-kader ada beberapa nama. Juni nanti kita umumkan hasilnya. Tambah Sekretaris Partai Gerindra Riau, Rio Pinondang. Hal yang sama juga dilakukan oleh PAN Pekanbaru. Memang ada 26 tokoh yang mendaftar dan mengambil formulir di Partai Berlambang Matahari ini. Banyak juga ya 26 tokoh. 3 diantaranya kader partai, selebihnya politisi partai lain, mantan ASN dan kalangan profesional. Masih banyak tahap yang kita lakukan untuk mengusung calon. Itu pun nanti hasil akhirnya tergantung DPP, tegas Ketua DPD PAN Pekanbaru Insinyur Nofrizal MM menerangkan. Sementara itu untuk Golkar, PDIP dan partai parlemen payung sekaki lainnya juga belum menetapkan sosok yang akan diusung. Mereka masih melakukan survei dan besar kemungkinan peluang kader untuk diusung sangat tipis. Berbeda dengan PKS, kini 2 kadernya yang diusung maju Pilwako Pekanbaru, masing-masing Dr. Ihsan dan Markarius Anwar. Informasi terakhir yang diperoleh Tribun Pekanbaru.com besar kemungkinan PKS hanya mampu untuk mengusung calon wawako. Karena kader yang diusung tidak punya materi cukup untuk perang di Pilwako. Itu juga yang menjadi dasar PKS memasang 2 kadernya untuk dipasangkan dengan calon lainnya. Namun apapun yang digodok semua parpol sekarang plus komunikasi personal yang dilakukan calon, endingnya bisa diketahui secara pasti paling lambat Juli 2024 nanti. Sebab pendaftaran paslon Pilwako dimulai 27 sampai 29 Agustus 2024. Nah itu dia, Tribun nih, hebat Tribun ini. Ini berita yang jarang diungkap ya, soal harga tiket ini. Walaupun banyak dipertanyakan dan menjadi pembicaraan, tidak hanya di Pekanbaru, hampir di mana-mana dalam wilayah pemilihan kepala daerah ini. Sekarang sudah terbuka untuk pemilihan sekelas wali kota Pekanbaru saja butuh 50 miliar. Wakilnya 20 miliar. Jadi kalau digabung 70 miliar. Siapkan dana. Itu Pekanbaru. Bagaimana kalau kabupaten yang daerahnya luas seperti Kabupaten Kampar atau Indragiri Hilir sana, mungkin lebih lagi dari ini. Tapi paling tidak ini standar yang sekarang selalu dalam tanda petik menjadi hantu bagi bakal calon yang ingin masuk ke bursa pemilihan kepala daerah. Sebab dari mana dana sebesar ini harus diperoleh? Kalaupun dia punya tabungan 75 miliar pun masih mikir juga untuk memakai dana ini buat keperluan pilkada. Kenapa demikian? Ya namanya pilkada ya.
pertarungan nasib antara menang dengan kalah. Kalau kalah 50 miliar melayang. Kalau menang tidak ada masalah. Itulah sebabnya kita selalu melihat kuatnya peran oligarki seperti dibahas oleh Tribun Pekanbaru ini. Cukong yang selalu berada di belakang figur yang diunggulkan. Para cukong ini kan tidak sembarang juga membantu finansial seorang bakal calon. Tentu dia melihat juga pertama popularitasnya, yang kedua elektabilitasnya. Karena tidak mungkin Pulus dilepaskan kepada orang kalah, itu tidak ada cerita itu. Nah, akibatnya ya kata Tribun Pekanbaru, siapa yang menang dan duduk menjadi kepala daerah selalu tersandra oleh oligarki yang mendanainya. Apakah tersandra oleh kebijakannya, apakah sandra oleh proyek-proyek fisik yang akan dibuatnya. Karena dia harus mengembalikan Pulus yang sudah dipakai untuk keperluan pemilihan kepala daerah ini. Jadi sistem pemilihan kepala daerah kita ini efektif untuk menjalankan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu, tetapi tidak efektif dari hasil, terutama hasil untuk kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Bisa jadi visi misi yang elok di atas kertas itu buyar di lapangan karena dia tersandra oleh kos politik yang dikeluarkan selama pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan kondisi pemilihan kepala daerah di Pekanbaru tidak separah biaya politiknya dengan apa yang diberitakan oleh Pekanbaru ini. Sehingga kepala daerah yang nanti dilantik dan melaksanakan tugasnya tidak tersandra oleh fulus yang dipinjamkan oleh oligarki. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.